Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudin Wahidinur dari kampus Universitas Maya Sari Bakti. Di sini saya akan menjelaskan ataupun membahas dari tiga pembahasan. Yang pertama adalah classification, yang kedua degradation, dan juga clustering. Nah, classification saya menggunakan dataset yaitu dataset Titanic ataupun Train ini ya. Yang kedua untuk regression menggunakan dataset Insurance dan juga untuk clustering menggunakan dataset mall customer. Nah, di sini langsung saja kita mulai untuk classification terlebih dahulu. Classification adalah salah satu metode dalam supervised learning yang digunakan untuk memprediksi data ke dalam kategori atau kelas tertentu. Dalam classification, model dilatih menggunakan data yang sudah memiliki label. Setelah model belajar dari data tersebut, model dapat digunakan untuk memprediksi kelas dari data baru. Nah, tujuannya dari klasifikasi ini adalah untuk memprediksi apakah seorang penumpang selamat atau tidak selamat berdasarkan beberapa fitur yang tersedia ya. Nah, kita lanjut untuk algoritma yang digunakan yaitu menggunakan algoritma logistic regression. Karena apa? Karena algoritma ini umum digunakan untuk kasus klasifikasi biner, yaitu ketika hasil diprediksi hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu selamat atau tidak selamat. Nah, di sini kita langsungkan saja untuk kita run coba. Nah, nah di sini untuk visual dari yang selamat itu adalah nol, yang tidak selamat itu adalah nol, yang selamat itu adalah satu. Nah, di sini kebanyakan yang tidak selamat daripada selamatnya. Nah, di sini untuk survival berdasarkan jenis kelamin ya untuk visualnya. Ternyata male kebanyakan yang nol alias tidak selamat dan female yang kebanyakannya yang selamat ya. Nah, di sini untuk visual confusion matrix Titanic classification dari predicted labelnya yaitu 0 berarti 19 orang yang meninggal, yang selamat adalah 55 orang, yang di atas adalah yang 0, yang 90 orang yang tidak selamat dan 15 orang yang selamat. Nah, di sini kita lihat untuk datasetnya itu sendiri. Missing value-nya itu ada yang banyak ya, dia terutama di umur di 177 dan juga kabin di 687. Dan untuk jumlah trainingnya ya di 712 dan juga jumlah testing datanya di 1799. Model kapasitas dengan akurasi modelnya dengan 0,81. Ini untuk prevision, recall, F1 skornya dan juga supportnya. Di sini bisa dilihat dan juga ini model memiliki perumpamaan yang baik karena akurasi di lebih dari 80%. Nah, kesimpulannya yaitu bahwa metode classification digunakan untuk memprediksi data dalam kategori yang tertentu. Dengan menggunakan algoritma logistik regression, model dapat mempelajari pola dari data penumpang dan menghasilkan prediksi berdasarkan fitur yang dipilih. Nah, sekarang kita ke bagian kedua yaitu regression. Regression ini merupakan metode dalam supervised learning yang digunakan untuk memprediksi nilai numerik atau continue. Apa sih kategorinya? Apa-apa aja lah kategorinya, yaitu kategori yang menghasilkan angka. Yang pertama ada harga, biaya, jumlah, penjualan, atau prediksi nilai lainnya. Nah, target kita itu apa sih di dataset insuransi ini adalah target charge. Target kita adalah memprediksi charge di insuransinya.
Nah, di sini algoritma yang kita gunakan adalah linear regression. Kenapa sih linear regression? Karena mencari hubungan linear antar variabel input dan target numerik. Selanjutnya kita langsungkan saja, kita clear dulu ya yang ini. Sungkan saja. Langsung ke regression yang ini. Kita coba runkan. Set. Boom. Nah, di sini langsung divisualisasikan distribusi biaya asuransi charge-nya. Terus di sini ada hubungan BMI dengan charge. Ada lagi dengan status ya perokok. Nah, di sini untuk aktual versus predict charge-nya. Nah, kita bedah sedikit untuk datanya. Datanya sendiri ada ya 5 dulu yang dinampakkan. Informasi datasetnya ini. Terus missing play-nya itu tidak ada ya. Tidak ada yang missing ataupun yang hilang datanya. Ini data study encoding. Fitur yang digunakannya ini jumlah pembagian data yang data trainingnya adalah 10.070. Jumlah data di testing adalah 268. Model linear yang dilatih ini. Di R squared-nya, R2 squared-nya di 0,78. Ini ya, untuk 10 contoh hasil prediksinya. Nah, model memiliki performa cukup baik karena nilai R2 berada di antara 0,60 sampai 0,79. Nah, kesimpulannya, regression ini digunakan untuk memprediksi nilai numerik ya. Karena kasus ini adalah asuransi medis berdasarkan faktor-faktor seperti usia, BMI, jumlah anak, kebiasaan merokok, dan wilayah. Dengan menggunakan linear regression, model dapat memberikan nilai biaya asuransi berdasarkan pola yang dipelajari dari data. Selanjutnya yang terakhir adalah clustering ya. Clustering adalah metode dalam unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakter. Berbeda dengan dua klasifikasi tadi, regression ataupun clustering, data tidak memiliki label target di sini datanya. Tujuan utama clustering adalah menemukan pola atau kelompok alami di dalam data. Nah, data digunakan yaitu data mall customer ya. Nah, apa aja sih ataupun dua ataupun kayak fitur utamanya yaitu annual income, SKS, spending dan juga spending score. Kedua fitur ini dipilih karena sangat relevan untuk melihat segmentasi pelanggan berdasarkan pendapatan dan tingkat pengeluaran. Nah, algoritmanya yaitu menggunakan Kamins clustering. Kamins clustering adalah clustering yang membagi data dalam sejumlah kelompok atau cluster berdasarkan jarak terdekat ke titik pusat cluster yang disebut centroid. Tujuan dari Kamins ini adalah membuat anggota dalam satu cluster memiliki kemiripan yang tinggi yang berbeda dengan cluster lainnya. Nah, untuk menentukan jumlah cluster nih, menentukan jumlah cluster terbaik menggunakan elbow method ya. Digunakan untuk menghitung WCSS atau Weighting Cluster Sum of Square untuk beberapa jumlah cluster. Nanti ada grafik elbow-nya juga ya. Nah, kita langsung saja kita runkan aja untuk kodenya. Coba clear dulu. Nah, ini untuk cluster ya, kita run. Nah, di sini langsung apa visualisasinya tergambar. Nah, visualisasi distribusi customer berdasarkan income dan spending score. Nah, nih terlalu nih. Nah, elbow metodenya untuk menentukan jumlah clusternya. Di sini set makin ini makin naik ya.
Nah, ini untuk pengelompokan hasil clustering customer dengan Kaminsnya. Di sini ada 5 cluster ya. Nah, di sini ada 5 cluster. Begitu untuk visualisasinya. Nah, kita bedah sedikit ya untuk datasetnya. Ini untuk informasi dataset. Ini jumlah missing employee-nya yaitu tidak ada. Itu yang digunakan adalah annual incomes dan juga spending score. Nah, model kami seperti dilatih jumlah cluster yang digunakan adalah 5. Di sini untuk dataset dengan hasil cluster, jumlah customer di setiap cluster di sini. Dan ini rata-rata tiap cluster untuk annual income dan juga spending score-nya. Simpulan singkat di sini, Cummins digunakan untuk melaporkan mall ya. Jumlah cluster digunakan adalah 5 berdasarkan LO method. Nah, pendapatan yang pertama tinggi dan belanja tinggi, pendapatan tinggi belanja rendah, pendapatan rendah belanja tinggi, pendapatan rendah belanja rendah, pendapatan sedang belanja sedang. Nah, kesimpulannya dapat disebutkan bahwa clustering digunakan untuk mengelompokkan data tanpa label berdasarkan kemiripan karakteristik. Pada studi kasus dataset saya, metode Cummins berhasil membagi pelanggan ke dalam beberapa segmen berdasarkan pendapatan tahunan dan skor belanja. Hasil ini dapat membantu perusahaan memahami perilaku pelanggan dan membuat strategi pemasaran yang lebih tepat. Untuk kesimpulan yang sangat simpul ini, klasifikasi digunakan untuk memprediksi kategori ataupun kelas ya. Untuk klasifikasi, regression digunakan untuk memprediksi nilai numerik, clustering digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan karakteristik ataupun kemiripan tanpa label tertentu. Ketiga metode ini merupakan konsep dasar yang sangat penting dalam data mining dan juga machine learning. Demikian pembahasan saya yaitu mengenai classification, regression, dan juga clustering. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.